tahun. Tadi sama dengan sama satu alamat ya. Masya Allah. Temanya apa yang mau sampaikan? Membangkitkan semangat jiwa pemuda dalam menunaikan ibadah di masjid. Masya Allah. Jangan takut gagal karena kegagalan adalah sebuah proses dalam menuju kesuksesan. Tidak ada kata tidak bisa kalau kita berani untuk mencoba. Oke, selesai ya. Kita sambung bersama kita berikan semangat muda semuanya. Baik, ini persilakan. beserta para hadirin semuanya, alladzina yukarrisuhum ta'liman, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun meskipun adanya hal demikian, semoga perkumpulan kita saat ini di tempat yang mulia ini Allah jadikan wasilah sababiah turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah kita panjatkan puja perhiaskan katalah yang milik Allah Sang Maha Pencipta, yakni Azza wa Jalla, beserta puji muzayyinan qalbi teruntuk Allah Rabbul Izzati. Salawat berrahmat dan salam menjunjung tinggi pada Nabi Akhir Zaman, the best people in the world, manusia terbaik di dunia, parasnya yang sempurna kata-katanya bagi Garudia hadirnya seluruh sutra yang mana kelahirannya membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Siapakah beliau? Tidak lain dan tiada bukan beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, di seluruh alam semesta Allah menciptakan makhluknya yang berbeda-beda. Begitupun dengan manusia semuanya tidak ada yang sama, pasti berbeda. Baik berbeda dalam kehidupannya, berbeda dalam keyakinannya, berbeda dalam suku, budaya, bahasa, dan agamanya. Karena tidak semua orang yang ada di dunia ini beragama Islam, semuanya mempunyai keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena Allah telah menjadikan kita semua sebagai umat muslim yang beriman. Karena agama Islam
Sesungguhnya orang-orang yang melakukan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, iman pada hari kiamat. Masjidnya bukan hanya dibangun dan dihias saja hari, akan tetapi masjid itu diramaikan, dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh di dalamnya. Salah satunya yaitu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Namun hadirin sekalian, dilihat di zaman sekarang hanya sebagian orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena kebanyakan mereka lebih memilih sholat sendiri di rumah dibandingkan untuk berjamaah. Padahal sudah jelas bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa hadakaya Imam Hafidz Al-Faqih Ibnu Zakaria yang Muhyiddin Yahya An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul jama'ati yafdulu min sholatil fardhi bi 27 darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama min sholatil fardhi daripada sholat sendiri. Maka Allah akan mengangkat derajatnya bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah bisa 27 derajat sebanyak 27 derajat. Masya Allah, begitu mulia derajatnya bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Namun hadirin sekalian, lihat di zaman sekarang jangankan untuk sholat berjamaah, terkadang sholat sendiri saja masih mereka lalaikan betul. Karena apa? Karena terkadang mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga meninggalkan kewajibannya, terlalu menuruti hawa nafsu sehingga meninggalkan sholat fardu. Bisa disaksikan di era globalisasi sekarang, ketika kita mengajak seseorang untuk melaksanakan ibadah. Contohnya, B, ayo sholat dulu. K, ayo sholat dulu. Jawabannya apa? Iya, ntar dulu, karena ada yang bilang gak mau. Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau, bulan puasa batal melulu, disuruh ngaji bilang gak mau. Bocah ngapain? Mengapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya ketaatan selalu dihiasi dengan hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan selalu dihiasi dengan kesenangan. Betul? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita semua apa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholati wa atawus zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayat bermakna wallahu a'lam bishawab, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengerjakan amal soleh, yang mendirikan sholat serta menunaikan zakat, ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa takut dengan apa yang akan terjadi, dan pula tidak merasa sedih dengan apa yang telah mereka lalui, karena di dalam hatinya terdapat keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya diberikan ketenangan, kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ladies and gentlemen, back to topic, bahwasanya kita jangan hanya bisa meramaikan wisatawan, tapi